Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Dinata dengan NIM 415210140. Di sini saya akan presentasikan tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Kita langsung masuk ke latar belakang. Bangsa Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya. Keberagaman budaya dapat dilihat dari banyaknya barang kerajinan khas Indonesia. Kesenian khas dari Indonesia sudah terkenal, bahkan menjadi buah bibir masyarakat dunia. Seni dalam kehadirannya di dunia ini selalu dibutuhkan oleh manusia dimanapun mereka berada dan kapan saja. Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa perkembangan seni selalu seiring dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Musik merupakan salah satu penyemangat hidup. Tanpa musik, kehidupan kita akan terasa sangat sepi dan pastinya membosankan. Karena musik bisa memberikan warna baru di dunia dan juga bisa menjadi penghibur diri kita. Sejarah musik di dunia dimulai pada abad kedua dan pada abad ketiga sebelum Masehi. Sejarah musik sudah ada sejak zaman purbakala dan kemudian dipergunakan untuk mengiringi upacara-upacara kepercayaan. Kemudian perubahan sejarah musik terjadi pada abad pertengahan, dikarenakan adanya perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat. Seni musik di Indonesia sendiri telah muncul dan berkembang sejak lama. Pada zaman jauh sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, sehingga bisa dikatakan bahwa seni musik telah melampaui batas bahasa, kebudayaan, bahkan agama. Menurut para ahli, dimulai dari menurut Hazrat pada tahun 2002, musik adalah bahasa keindahan, bahasa dari suatu yang dicintai oleh setiap jiwa yang hidup. Manusia bisa mengerti bahwa apabila menyadari, mengakui kesempurnaan semua keindahan ini sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kasih, maka wajar bila musik dalam kesenian dan dalam seluruh alam semesta harus disebut sebagai kesenian Tuhan. Pengarang lagu sebagai masyarakat bahasa yang bekerja dalam seni, memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri dalam bentuk lagu dalam karyanya yang lain. Kemudian dari para ahli yang lain disebut bahwa menjelaskan musik itu adalah perilaku sosial yang kompleks dan universal yang di dalamnya membuat sebuah ungkapan pikiran manusia, gagasan, dan ide-ide dari otak yang mengandung sebuah sinyal pesan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa seni musik atau seni suara dapat mewakili suatu hal atau kelompok tertentu. Lalu masuk ke pembahasan. Lagu merupakan salah satu karya seni yang diciptakan manusia. Sebuah syair lagu terdapat maksud tertentu yang hendak diekspresikan oleh pengarang pada orang lain. Lagu terdiri dari kata-kata yang disusun oleh pengarangnya, disampaikan dengan nada, sehingga dapat dinikmati dan menghibur manusia dan bersifat imajinatif. Bahasa dalam lagu merupakan pilihan penciptanya, bahasa yang benar untuk diseleksi sehingga menjadi indah dan mampu memberikan ketepatan makna, nuansa, serta daya estetika. Pemakaian bahasa dalam lagu mempunyai spesifikasi tersendiri dibanding dengan pemakaian bahasa dalam jaringan komunikasi yang lain. Setiap karya lagu pada dasarnya adalah peristiwa bahasa, yaitu dengan menggunakan tanda atau lambang yang dapat didengar atau biasa kita sebut dengan bunyi bahasa dan dapat dilihat dengan melihat, yaitu huruf. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang dipakai oleh manusia dilihat dari sudut pandang tersebut. Lagu merupakan bahasa yang dilakukan oleh penyanyi terhadap audien atau bisa disebut dengan pendengar. Melalui lagu, penyanyi bisa menyampaikan pesan tertentu terhadap pendengarnya, sehingga terjadi peristiwa bahasa dalam bentuk komunikasi satu arah dari penyanyi ke audiennya. Berbicara tentang peran musik sangatlah besar terhadap kontribusi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap seni, bukan hanya seni namun juga bahasa. Namun, tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan remaja sangat mengemari musik-musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri akan tetapi melek akan musik luar.
Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik luar ketimbang musik dalam negeri. Kemudian ini juga merupakan tugas bagi para musisi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas musik yang mereka produksi. Jangan hanya mengandalkan aji mumpung, sensadian goyangan aneh saja, tetapi suara, tingkah laku di atas panggung, dan aransemen musik yang harus lebih diperhatikan lagi. Faktanya, remaja saat ini banyak meniru budaya luar. Contoh kecilnya seperti kosakata bahasa yang mereka gunakan sehari-hari seperti OTW atau yang sering kali kenal on the way, BTW, by the way, dan masih banyak yang lainnya. Contoh seperti ini saja sudah melanggar aturan tutur kata yang baik. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mencerminkan tutur kata yang benar. Bagaimana budaya kita ingin dikenal orang luar kalau saja warga kita sendiri mulai terintervensi oleh budaya luar? Mereka sudah terbiasa akan budaya barat karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Contohnya kasusnya seperti awalnya mereka diperkenalkan musik-musik luar dan mulai merasa suka lalu mengamati gaya berpakaian sang idola, bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola mereka. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal betul budaya bangsa kita mulai sejak dini agar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita tidak pudar, bahkan seharusnya kita bangga dan dapat menularkan budaya kita terhadap dunia luar. Kesimpulan, yaitu dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital karena musik yang biasa kita dengar secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya, masyarakat sekitar kita mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, budaya juga ikut terkena imbas dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar mereka suka meniru apa yang telah terekam di otak mereka. Saran dari semua kesimpulan yaitu demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia ini, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam, serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia, serta menerapkannya secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dan berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta mempersatukan antar sesama bangsa. Referensi yang saya dapatkan yaitu dari website academia.edu, kemudian dari website eprints.wms.account.id. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.